Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Irwan akan menjelaskan tentang pengertian bahasa dan serta macam-macam pentingnya bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon untuk anak-anak kelas 3 mohon disimak video dari Pak Irwan ini dengan baik ya, supaya besok pagi bisa dapat hasil pembelajaran yang jauh lebih baik karena kamu menonton video ini terlebih dahulu. Oke, ya langsung saja tentang pengertian bahasa itu sendiri. Bahasa adalah alat atau yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Terus, Pak, apakah hewan itu tidak termasuk menggunakan bahasa? Iya, hewan termasuk menggunakan bahasa untuk berkomunikasi antar satu hewan dengan hewan yang lain. Ya, bahasanya beragam. Tentu saja bahasa hewan dengan bahasa manusia itu tidak bisa disamakan ya. Nah, ya. Kemudian dalam bahasa itu sendiri, dalam perkembangannya itu sangat-sangat cepat sekali. Pada zaman dahulu, manusia berinteraksi itu hanya dengan menggunakan seperti ini. Ini apa? Ya, ini adalah tepuk tangan. Nah, tepuk tangan ini digunakan untuk menyemangati seseorang atau memberikan suatu penghargaan. Jadi manusia itu dengan adanya orang bertepuk tangan itu pada dasarnya bisa diartikan memberikan selamat atau bisa juga diartikan tangan ini bisa digunakan untuk memanggil seseorang. Nah, tentu saja itu baru berlangsung di kemudian tahun yang akan datang. Baru bahasa itu berkembang. Awalnya tangan seperti ini digunakan untuk memberikan selamat atau memberikan pujian pada orang-orang. Kemudian ada lagi, ada seperti ini. Nah, itu apa namanya? Ya, orang bersiul. Orang bersiul zaman dahulu itu digunakan untuk mengisyaratkan supaya orang itu tertarik sama kita. Orang itu datang sama kita, artinya itu adalah suatu bahasa untuk memanggil seseorang, untuk membuat orang mau berjalan atau menuju ke arah kita. Nah, secara sederhananya bahasa itu seperti itu. Bahasa adalah alat untuk yang digunakan manusia untuk berkomunikasi antar sesama. Nah, kemudian bahasa itu ternyata memiliki berbagai macam fungsi. Selain sebagai alat komunikasi, kita bisa menggunakan bahasa itu untuk bertukar pikiran. Ya biasanya anak-anak yang punya masalah, punya apa itu biasanya curhat ya. Curhat entah itu ke bapak ibu guru atau entah itu untuk orang tua, teman dekat. Nah, pokoknya bahasa itu bisa digunakan sebagai alat untuk tukar pikiran bahkan perasaan. Nah, itu fungsi bahasa yang pertama. Jadi bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi yang artinya sebagai alat untuk bertukar pikiran, informasi, serta perasaan. Nah, kemudian ada fungsi bahasa yang kedua adalah sebagai alat untuk sebagai sarana berpikir. Karena bahasa itu sendiri akan membantu kita dalam proses berpikir, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah. Nah, coba bayangkan kamu punya suatu problem atau suatu permasalahan. Pasti kamu berusaha untuk mencari suatu penyampaian untuk menyelesaikan masalah itu. Tentu dari sekian banyak cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan bicara. Bicara itu menggunakan fungsi bahasa. Nah, di sini bahasa menjadi sangat-sangat penting di kehidupan sehari-hari. Karena kalau kamu tidak bisa berbahasa yang baik dan benar, itu bisa menyebabkan berbagai masalah dan tentu saja kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu itu sendiri. Nah, terus selanjutnya bahasa itu sebagai alat untuk belajar. Nah, bahasa ini adalah suatu media yang utama untuk proses belajar dan mengajarkan. Nyaris tidak akan ada yang namanya bapak ibu guru atau murid kalau tidak ada yang menjelaskan dan tidak ada yang dijelaskan.
Nah, bahasa di sini itu berfungsi untuk menjembatani. Kalau saya sebagai guru ini saya sebagai penjembatan untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan apapun yang saya ketahui tentang materi yang saya ajarkan kepada kalian. Nah, sedangkan kalian dengan bahasa kalian bisa menerima apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ini adalah fungsi bahasa sebagai suatu media pembelajaran. Tanpa adanya kalian mengerti satu sama lain, katakanlah Pak Irfan memakai bahasa kewan. Ngeong 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 ngaung ngaung ngaung. Apakah kalian mudeng maksudnya? Ya, tentu saja tidak. Kalau bahasanya seperti ini baru kalian bisa pahami. Kalau bahasamu seperti tadi ngeong 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 atau apapun nih yang dengan memakai bahasa hewan atau memakai bahasa apapun yang tidak kalian pahami, tentu kalian tidak akan paham. Nah, makanya di pembelajaran terutama di lingkungan SD atau yang lebih tinggi itu menggunakan bahasa yang sama. Walaupun kita ada di daerah entah itu Maluku, Cilacap, Cirebon atau lain sebagainya, kita tetap diharuskan dalam pembelajaran di kelas itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, makanya saya di sini menjelaskan ke kalian, saya suka menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang bahasa Indonesia dan gimana caranya berbahasa yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, oke, lanjut ke fungsi bahasa yang selanjutnya sekaligus yang terakhir adalah untuk sarana sebagai pemelestarian budaya. Jadi bahasa ini ada banyak sekali jenis bahasa ya. Ada bahasa daerah, ada bahasa internasional. Bahasa internasional yang kita kenal sekarang dan paling sering kita gunakan adalah bahasa Inggris. Nah, kalian wajib sekali untuk bisa bahasa Inggris di kesempatan kali ini. Karena apa? Sekarang apa-apa kamu serba bahasa Inggris. Katakanlah kamu beli HP baru, beli mainan baru atau beli apapun, itu kata-katanya kebanyakan di manual book. Kalian tahu manual book? Manual book itu adalah kalau kamu beli barang itu biasanya ada semacam kertas petunjuk penggunaan. Nah, di kertas petunjuk penggunaan itu biasanya sudah tidak memakai bahasa Indonesia lagi. Kalau kamu beli barang-barang di entah itu di Shopee atau di Lazada atau Tokopedia atau apapun itu atau bahkan kamu beli di mall, supermarket atau di mana itu biasanya sudah menggunakan instruksi atau manual book yang isinya itu adalah bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris ini adalah bahasa yang penting sekali untuk kamu harus bisa. Ya setidaknya sedikit-sedikit ngerti lah. Sedikit-sedikit tahu tentang oh ternyata maksudnya ini. Nah, begitu. Kalau petunjuknya itu dari bahasa Indonesia, ya mudah kalau sudah mengetahuinya. Tapi kalau bahasa asing itu makanya kita perlu belajar banyak bahasa. Ya. Makanya bahasa di sini akan ada bahasa yang tertinggalkan. Nah, bahasa yang tertinggalkan itu biasanya adalah bahasa daerah atau bahasa-bahasa setempat yang dipercayai di wilayah-wilayah itu sendiri. Nah, itulah mengapa kita di sini sama-sama melestarikan bahasa daerah kita. Karena kita tinggal di wilayah Jawa, bahasa daerah kita tentu saja adalah bahasa Jawa. Nah, itu juga harus dipelajari dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi tentang pentingnya bahasa di kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya kita berbahasa itu yang pertama dan paling utama adalah kamu akan berbahasa di lingkungan keluarga. Nah, sebagai anak kamu pasti akan bergaul sama entah itu kakak, adik, dan orang tua. Nah, karena adanya bahasa ini memungkinkan antar sesama anggota keluarga akan tercipta suasana yang rukun, harmonis, serta minim sekali terjadinya perselisihan. Coba misalkan kalau ada kamu serta sama entah itu sama kakakmu, entah itu sama orang tuamu. Coba kalau bahasa ini tidak terjalin dengan baik. Apakah di rumah bisa rukun? Saya jamin tidak. Pasti banyak sekali entah itu perselisihan
perselisihan atau bahkan pertengkaran yang ada di rumah itu. Makanya peran orang tua di sini adalah untuk mengharmoniskan suasana keluarga di rumah. Dan kamu sebagai anak harus bisa berbahasa yang baik serta sopan. Belajar sopan sama orang tua, belajar sebelum sebelum mau pergi atau mau pergi ke sekolah itu kamu selalu usahakan pamitan sama bapak ibumu di rumah, minta restu, minta doanya, Pak Bu, saya mau pergi ke sekolah, mohon didoakan nggih. Latihan seperti itu, latihan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti itu, ya. Oke, oke. Yang selanjutnya adalah bahasa di pendidikan. Nah, bahasa ini tidak lepas dari sangat penting sekali di kehidupan pendidikan ya. Apalagi saya sebagai pengajar dan kamu sebagai murid, tanpa adanya bahasa ini semuanya saya rasa mustahil untuk dilakukan. Nah, serta bahasa ini berfungsi sekali di berbagai macam pekerjaan. Mau pekerjaan apapun itu pasti menggunakan fungsi bahasa. Entah itu nanti kamu punya cita-cita jadi dokter, nelayan, jadi petani, jadi insinyur, polisi, tentara, atau apapun itulah. Atau bahkan kamu jadi pro player game sekalipun, kamu pasti wajib dan harus bisa dalam berbahasa yang baik dan benar. Itu suatu kewajiban anak-anak. Jadi bahasa ini adalah bagian yang sangat tidak terpisahkan di kehidupan manusia. Tanpa kamu bisa bahasa yang baik dan benar, maka hidupmu juga pasti tidak benar juga. Karena apa? Karena antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak paham maksudnya. Anak ini maksudnya mau apa? Orang ini pengennya seperti apa? Itu tidak akan tersampaikan karena tadi fungsi bahasa sebagai penyalur informasi, pikiran, serta perasaan. Ya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai bahasa itu sendiri, anak-anak. Serta kita harus melestarikan bahasa supaya tidak punah. Contohnya yang harus dilestarikan itu adalah bahasa Jawa. Oke, itu adalah pengertian bahasa. Semoga kalian bisa memahami sedikit penjelasan dari Pak Irwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.